Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahruf Asis, Sarjana Kelautan, Magister Sains. Saya adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan Universitas NUKU dengan NIDN 1206108701. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini yaitu merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Widya Selam. Berikut adalah outline dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian capaian atau outcome pembelajaran CPMK, kemudian sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang saya gunakan, beserta dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian yang berupa teknik penilaian dan indikator penilaian. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan rekaman video proses pengajaran dan praktek dalam salah satu kelas di mata kuliah Widya Selam yang saya ampu ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah Widya Selam. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2022-2023 dengan kode 116IK2. Mata kuliah Widya Selam ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 2 di program studi Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS serta tidak ada mata kuliah prasyarat karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dan pengampunya adalah saya sendiri, Mahruf Asis, pada semester tersebut. Nah, berikut ini adalah deskripsi dari mata kuliah Widya Selam. Mata kuliah ini berfokus pada pengetahuan tentang selam, peralatan selam, teknik-teknik selam, aspek medis terkait selam, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas selam, serta konservasi lingkungan terkait dengan selam. Mahasiswa semester 2 di Fakultas Ilmu Kelautan harus dibekali dengan pengetahuan selam dengan tujuan sebagai dasar keilmuan untuk selanjutnya bisa memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip selam, termasuk teknik penyelaman, peralatan selam, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas penyelaman itu sendiri. Mata kuliah ini akan secara spesifik mempelajari topik-topik mengenai sejarah penyelaman, definisi, ruang lingkup Widya Selam, fisika dan kimia penyelam, fisiologi penyelaman, penyakit dan kecelakaan penyelaman, daerah dan kondisi penyelaman, kondisi ekosistem lingkungan penyelaman, dan cara penyelam melindungi ekosistem bawah laut. Adapun komponen perkuliahan Widya Selam ini terdiri atas kuliah atau tutorial dengan bobot sebesar 70% dengan mengambil bobot kredit sebesar 1,4 SKS. Jika dikonversi ke jam, 14 kali pertemuan, maka total kuliah yang dilaksanakan adalah sekitar 18 jam. Kemudian, di mata kuliah ini juga dilaksanakan praktek sebanyak 30% atau 0,6 SKS atau sekitar 5 jam. Nah, komponen-komponen perkuliahan ini di luar tugas terstruktur dan tugas mandiri, yang artinya mahasiswa tetap mengalokasikan waktu mandiri di luar perkuliahan untuk melakukan tugas-tugas perkuliahan dan belajar secara mandiri. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Widya Selam ini. Berikut merupakan capaian yang diharapkan diraih mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Widya Selam. Nah, CPMK 1 adalah setelah menyelesaikan mata kuliah Widya Selam, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar selam, teknik selam, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas penyelaman. CPMK yang kedua adalah
mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek medis yang terkait dengan aktivitas penyelaman. Selanjutnya, CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap pentingnya konservasi lingkungan, upaya perlindungan, dan pelestarian ekosistem laut yang berkaitan dengan aktivitas penyelaman. Kemudian, yang terakhir, CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan selam serta memiliki ketertarikan dalam kegiatan penelitian bawah laut maupun konservasi lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah Widya Selam ini. Materi kuliah dibagi menjadi 14 pertemuan dengan topik sebagai berikut. Yang pertama, membahas sejarah penyelaman, definisi, dan ruang lingkup Widya Selam. Materi yang kedua mencakup skin diving dan scuba diving. Dilanjutkan dengan materi yang ketiga tentang aspek-aspek fisika dan kimia penyelaman. Materi yang keempat akan membahas mengenai fisiologi penyelaman. Materi yang kelima tentang penyakit-penyakit dan kecelakaan penyelaman. Materi yang keenam membahas tentang dekompresi. Materi yang ketujuh tabel selam dan perencanaan selam. Materi ke-8 membahas daerah dan kondisi penyelaman. Materi yang ke-9 kode-kode dan istilah penyelaman. Materi ke-10 membahas tentang rescue dan emergency fish response atau EFR. Materi ke-11 tentang kondisi ekosistem lingkungan penyelaman. Dilanjutkan dengan materi ke-12 dengan klasifikasi organisme laut. Materi ke-13 tentang cara penyelam melindungi ekosistem bawah laut. Dilanjutkan dengan materi ke-14 tentang pentingnya ekosistem laut serta melindungi dan turut melestarikannya. Mata kuliah ini menggunakan referensi dari berbagai manual book. Selain itu, dosen juga menggunakan audiovisual berupa video-video maupun jurnal artikel-artikel penelitian untuk memberikan contoh-contoh materi, topik-topik pada setiap sesi perkuliahan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran yang dipakai mata kuliah Widya Selam ini. Perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan metode tatap muka secara langsung dalam kelas, baik sesi materi, diskusi, kuis, UTS, dan UAS maupun praktek di lapangan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai sistem penilaian pada mata kuliah Widya Selam ini. Bobot penilaian mata kuliah Widya Selam ini adalah sebagai berikut. Terdiri dari kuis sebanyak 4 kali dengan persentase 20%. Kuis ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengingat kembali materi dan belajar secara bertahap sehingga pemahaman mahasiswa mengenai materi tersebut bisa mencapai CPMK 1, 2, dan 3. Kemudian ada juga tugas kelompok sebesar 20% untuk memenuhi CPMK 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada indikator-indikator yang lain yakni UTS dan UAS berupa ujian tertulis masing-masing sebesar 20% untuk mencapai CPMK 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada penilaian praktek sebesar 20% untuk mencapai CPMK 4. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan rekaman proses pengajaran pada salah satu sesi perkuliahan dan praktek Widya Selam yang saya ampu ini. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam.
kita akan belajar mengenai pengenalan, penggunaan, perawatan alat, baik itu alat selam dasar maupun scuba. Ini pengertiannya, menyelam adalah suatu kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan air dengan atau tanpa menggunakan peralatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, jadi menyelam itu dilakukan di bawah permukaan air. Nah, macam-macam peralatan selam. Ini adalah sebagian alat yang kalau lihat di sini, ini hampir mirip, punya kesamaan. Nah, dalam pemilihan masker ini, pertama kita lihat itu yang namanya safety tempered glass. Jenis masker ini ada dua, ada yang single lens dan ada yang double. Kalau rubber itu dia walaupun dia karet, dia agak kasar. Biasanya pemakaian masker diberikan cairan. Biasanya kalau ini tidak ada cairan, bisa pakai Pepsodent atau bisa pakai tangan. Films yang di Indonesia atau bahasa Indonesia yaitu kata-kata atau sirip selam itu diciptakan untuk memberikan kekuatan pada kaki. Biasanya kalau open heel itu terbuka, terus kalau full foot itu tertutup. Kalau pakai full foot, berarti kita tidak perlu pakai booties atau pakai sepatu. Next, pakaian selam. Ini pakaian selam. Ini fungsinya untuk menjaga terhadap kehilangan panas tubuh. Artinya bahwa ketika kita memakai pakaian selam ini supaya tubuh jangan dingin. Bisa dilihat kalau tidak pakai wetsuit atau pakaian selam ini bisa kedinginan. Nah, yang berikut rompi apung. Ini rompi apung atau biasa disebut dengan BCG. Ini berfungsi sebagai penyangga tabung agar enak dipakai di punggung. Alat ini juga berfungsi sebagai rompi apung yang dapat digunakan oleh penyelam untuk mengatur gaya apung. Next. Nah, pemasangan ini nanti dipakai bersatu. Biasanya kalau kita mengisi tabung itu 200 sampai 200 bar atau 3000 PSI. Itu dia biasa bertahan berapa lama. Itu tergantung penggunaan si penyelam. Biasanya itu dia berkaitan dengan tekanan di bawah permukaan laut. Dan ada lagi pertanyaan, kalau sudah ada, berarti pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Sudah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. Woke up dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah. Doing anything we like. Beyond that golden state of
the pressure.